Robert Kuok, seorang Taipan Malaysia, dikenal sebagai Raja Gula Asia. Lahir pada 6 Oktober 1923, ia merupakan anak dari seorang pedagang beras. Kuok memulai karirnya di industri gula pada tahun 1949 dengan mendirikan perusahaan Kuok Brothers SDN BHD, yang kemudian berkembang menjadi salah satu konglomerat terbesar di Asia. Karir dan kekayaan. Industri gula. Kuok berhasil membangun bisnis gula yang sangat sukses, menjadikannya salah satu pemain utama di pasar gula di Asia. Ia dikenal karena kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan bisnis ini, yang meliputi produksi dan distribusi gula. Diversifikasi bisnis. Selain gula, Kuok juga memperluas usahanya ke berbagai sektor, termasuk properti, perhotelan, dan makanan. Ia adalah pendiri jaringan Hotel Shangri-La, yang terkenal di seluruh dunia. Kekayaan. Menurut laporan terbaru, kekayaan bersih Robert Kuok diperkirakan mencapai 11,7 miliar US$, menjadikannya salah satu orang terkaya di Malaysia dan Asia. Kehidupan pribadi. Robert Kuok dikenal sebagai sosok yang rendah hati meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar. Ia memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis dan sering dianggap sebagai mentor bagi banyak pengusaha muda. Kuok juga terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi, mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan latar belakang sederhana sebagai anak pedagang beras, perjalanan Robert Kuok menuju kesuksesan menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan visi yang jelas, seseorang dapat mencapai puncak dalam dunia bisnis. Owei Tiong Ham, yang dijuluki Raja Gula dari Jawa, membangun bisnis gula yang sukses melalui sejumlah strategi dan inovasi yang cerdas. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesannya. Awal mula dan pengembangan bisnis. Warisan keluarga. Owei Tiong Ham lahir pada tahun 1866 di Semarang dan mewarisi bisnis keluarganya, Kian Guan, yang awalnya berfokus pada perdagangan hasil bumi seperti kopi dan karet. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1900, ia mengambil alih perusahaan dan mulai mengembangkan fokusnya ke industri gula. Modernisasi dan ekspansi. Di bawah kepemimpinannya, Kian Guan berkembang pesat menjadi produsen dan eksportir gula terbesar di Hindia Belanda. Owei mengakuisisi dan memodernisasi pabrik-pabrik gula, meningkatkan efisiensi produksi, serta membangun jaringan distribusi yang luas. Strategi bisnis. Diversifikasi. Owei tidak hanya berfokus pada gula, tetapi juga memperluas bisnisnya ke sektor lain seperti perkapalan dan perbankan. Ini memberinya kekuatan untuk bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Hubungan dengan pemerintah kolonial. Ia membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah kolonial Belanda, yang memberinya akses ke konsesi tanah dan kontrak-kontrak menguntungkan. Hal ini sangat membantu dalam memperluas operasional bisnisnya. Pencapaian. Dominasi pasar. Pada puncak kejayaannya, Owei Tiong Ham Concern, OTHC, berhasil mengekspor hingga 200.000 ton gula dan menguasai sekitar 60% pasar gula di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Bisnisnya bahkan mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan besar barat. Kekayaan signifikan. Kekayaan Owei Tiong Ham diperkirakan mencapai 200 juta gulden pada masa itu, menjadikannya salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, kekayaannya setara dengan 43,4 triliun rupiah saat ini. Penutupan. Meskipun Owei Tiong Ham mencapai kesuksesan luar biasa dalam bisnis gula, kerajaan bisnisnya mengalami kehancuran setelah kematiannya pada tahun 1942, ketika pewarisnya terlibat dalam sengketa hukum yang berujung pada penyitaan aset oleh pemerintah. Namun, warisannya sebagai pionir industri gula tetap dikenang hingga kini. Owei Tiong Ham, yang dijuluki Raja Gula Asia, menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kesuksesannya dalam industri gula dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Awal karir dan warisan. Latar belakang keluarga. Lahir pada tahun 1866 di Semarang, Owei Tiong Ham adalah putra dari Owei Chie Sien, seorang pedagang sukses. Ia mewarisi bisnis keluarganya, Kian Guan, dan mulai mengembangkan usaha tersebut setelah mengambil alih pada tahun 1900. Pendidikan dan keterampilan. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal di sekolah Belanda atau Inggris, Owei memiliki pengetahuan luas dalam bahasa tersebut berkat pelajaran privat.
Ini membantunya dalam berkomunikasi dan membangun jaringan bisnis yang kuat. Strategi bisnis, diversifikasi dan akuisisi. Owei awalnya terlibat dalam perdagangan berbagai hasil bumi seperti kopi dan karet. Namun, pada tahun 1880-an, ia menyadari potensi besar dalam industri gula. Ia mengakuisisi beberapa pabrik gula yang bangkrut dan memodernisasi operasional mereka, termasuk pabrik gula Pakis dan Rejo Agung. Inovasi dan modernisasi. Owei menerapkan teknologi modern dalam proses produksi gula, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Ia juga membangun jaringan distribusi yang luas, memungkinkan produk gulanya menjangkau pasar internasional. Pengaruh dan jaringan. Hubungan dengan pemerintah kolonial. Owei Tiong Ham membangun hubungan baik dengan pemerintah kolonial Belanda, yang memberinya akses ke konsesi tanah dan kontrak bisnis yang menguntungkan. Ini memberinya keunggulan kompetitif di pasar. Ekspansi internasional. Di bawah bendera Owei Tiong Ham Concern, OTHC, ia membuka cabang di berbagai negara seperti Singapura, Hong Kong, dan London, menjadikannya salah satu eksportir gula terbesar di dunia pada masanya. Puncak kesuksesan. Dominasi pasar. Pada puncaknya, OTHC menguasai sekitar 60% pasar gula di Hindia Belanda dan mengekspor hingga 200.000 ton gula per tahun. Kesuksesan ini membuatnya dikenal sebagai Raja Gula dari Jawa dan salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Kekayaan yang fantastis. Kekayaan Owei Tiong Ham diperkirakan mencapai 200 juta gulden pada masa itu, setara dengan sekitar 43,4 triliun rupiah saat ini. Ia dikenal sebagai konglomerat pertama di Asia Tenggara. Penutupan. Meskipun Owei Tiong Ham meninggal pada tahun 1942, warisannya sebagai pionir industri gula tetap dikenang. Keberhasilannya menunjukkan bagaimana visi bisnis yang tajam, inovasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang dapat menghasilkan kesuksesan luar biasa dalam dunia bisnis. Owei Tiong Ham, yang dikenal sebagai Raja Gula Asia, memiliki hubungan yang kompleks dengan gundik-gundiknya sepanjang hidupnya. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai hubungan tersebut. Latar belakang keluarga. Pernikahan pertama, Owei Tiong Ham menikah pertama kali pada usia 18 tahun dengan Goi Bingnio dan memiliki 2 anak perempuan. Namun, ketidakpuasan terhadap istri pertamanya, yang dianggap keras kepala dan angkuh, mendorongnya untuk mencari hubungan lain. Hubungan dengan gundik. Gundik dan anak. Owei Tiong Ham memiliki banyak gundik yang dipacari tanpa status resmi. Dari hubungan ini, ia dikabarkan memiliki 1 anak setiap tahunnya. Total anaknya diperkirakan lebih dari 42, termasuk 26 anak yang diakui secara resmi. Status gundik. Beberapa gundik Owei Tiong Ham berusaha untuk naik status menjadi istri resmi. Tercatat ada 7 gundik yang berhasil menjadi istri tanpa Owei menceraikan satu pun dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Owei mengelola hubungan-hubungan ini dengan cara yang unik, memberikan status kepada beberapa gundiknya. Keadilan dan kewajiban. Perlakuan adil. Meskipun memiliki banyak istri dan gundik, Owei Tiong Ham dikenal berlaku adil kepada semua pasangan dan anak-anaknya. Ia memastikan bahwa semua istri dan anak-anaknya mendapatkan dukungan finansial yang memadai, termasuk biaya hidup dan pendidikan. Warisan. Setelah meninggal pada tahun 1924, Owei Tiong Ham meninggalkan warisan besar, dengan setiap anaknya menerima 400.000 gulden sebagai bagian dari warisan. Ini menunjukkan komitmennya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh keluarganya. Kesimpulan. Hubungan Owei Tiong Ham dengan gundik-gundiknya mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada masa itu. Ia berhasil mengelola banyak hubungan dengan cara yang memberi keadilan kepada semua pihak terlibat, sekaligus mempertahankan status sosial dan kekayaannya sebagai salah satu pengusaha paling sukses di Asia Tenggara.